deskripsi channel ini kayak gitu ya, link deskripsi channel. Hai, welcome to our channel, Diamond Channel yang akan ngebahas soal gadget, kuliner, tentang kids dan banyak hal lainnya yang berfaedah buat kehidupan kita. Alias di sini bukan channelnya buat gibah-gibah yang gak jelas atau gosipin orang yang cuma datengin dosa dan numpukin dosa kita pas kita mau mati. Jelas kan? Jujur banget ya gue. Oke. Hari ini gue akan ngebahas soal buat kalian semua yang lagi pada bingung, aduh gue mau ngambil handphone apa ya yang masih oke dipakai atau dibeli di tahun 2022 dan bisa dipakai sampai minimal 2 tahun deh gitu. Nah, ada 3 rekomendasi tipe handphone yang akan gue bahas kali ini karena gue penganut kaum rakyat jelata yang mendukung untuk pembelian handphone bekas nggak baru. Soalnya secara gue bukan sultan yang punya duit untuk selalu beli handphone baru. Jadi gue ada 3 rekomendasi HP yang layak untuk dibeli di tahun 2022 dan masih layak pakai. Yang pertama adalah iPhone 8, iPhone X atau X. Sebenarnya sih ini 10 ya, cuman banyak orang yang menyebutnya X. Walaupun sebenarnya ini 10. Dan satu lagi adalah iPhone XR. 3 ini sesuai dengan kantong lu, isinya yang mana. Untuk iPhone 8 harus siapin budget antara 2.000 sampai 3.000. Paling mahal banget 3.000, tapi udah banyak banget yang berseliweran 2.200, 2.500, 2.400, 2.600, 2.700 dengan kondisi yang masih sangat layak pakai. Pinter-pinter lo nego aja. Kalau lo nggak pinter nego ya lo jadi bego, dibego-begoin orang. Itu kasar nggak sih? Sarkas ya? Iya. Untuk budget antara 3.000 sampai dengan 4.500 lo bisa dapetin iPhone X. Tapi kalau iPhone X atau iPhone X second ini lo beli 4.500, aduh lo bener-bener gak pinter nawar deh. Kalau gue sebagai kaum ibu-ibu rakyat jelata, gue tuh biasa ke pasar beli cabai dong segini, bawang dong segini. Jadi lo harus biasa-biasain banget untuk pinter-pinter nawar. Banyak menawar, banyak rezeki, banyak tabungan. Oke? Nah, untuk yang ketiga adalah dengan budget antara 4.000 sampai 5.250 aja. Jangan sampai 5.500. Lu bisa dapat iPhone XR. Oke? Sekarang kita bahas dan kita bedah masing-masing. Kita ngebedah dulu pada ngebedah ini handphone. Yang pertama ini iPhone 8X. Kok iPhone 8 bodinya iPhone SE 2020? Karena apa? iPhone 8 itu sama housingnya iPhone SE 2020. Menurut orang yang ngemasangin ini housing, jadi ceritanya gini, iPhone 8 gue itu jatuh, ya kan? Terus daripada biar agak kayak cucok gimana gitu, akhirnya gue belilah housing iPhone SE yang nanti linknya akan gue cantumin di link deskripsi channel ini kayak gitu ya, link deskripsi channel ini, dimana housingnya cuma 150.000 gue beli dan biaya masangnya 100.000 aja. Jadi dengan 250.000 gue udah modal punya iPhone SE 2020 secara padahal ini iPhone 8. iPhone ini masih sangat layak dengan budget 2 juta sampai 3 juta. Lo masih bisa dapat pembaruan update iOS di tahun 2022-2023. Sementara kalau tahun 2024 antara ceki-cekian lah, gambling lah, lo bisa dapat bisa enggak. Tapi kalau misalnya pun nggak dapet, ini handphone kan nggak jadi bangke, masih layak banget dipakai. Jadi kalau lo punya budget antara 2 juta 3 juta, daripada lo beli handphone yang nantinya akan membuat lo menangis setiap hari kayak diputusin pacar berulang kali, mendingan lo beli ini aja. Masih dapat 2 tahun atau 3 tahun pembaharuan. Setelah nggak dapat pembaharuan pun masih sangat-sangat layak dipakai. Jauh dari kata lemot, jauh dari kata nge-lag, jauh dari kata frame drop lah. Kalau lagi main game abis itu marah-marah kayak pengen banting handphone, berasa abis itu nyesel banget setelah banting handphone. Dan yang berikutnya ini sangat-sangat masih layak pakai, nggak lemot buat Instagram, buat sosial media apapun juga, buat segala macam. Ini masih sangat layak banget dengan budget 2 juta sampai 3 juta. Tapi dari mahalan kalau bisa sih lo beli paling mahal 2.500 dengan kondisi yang layak pakai. Selamat bertempur mencari iPhone second 8. Berikutnya adalah iPhone X dengan budget 3 juta sampai 4 juta. Lo bisa dapetin handphone yang masih bisa dapet 4 tahun pembaharuan update iOS. Keren nggak? Setelah itu masih bisa dipakai nggak? Enggak.
Terus kalau kayak gitu gue nggak usah beli Android baru, nggak usah, karena gue apa, gue di kubu iPhone. Kalau lo ketemu Tata Suzuki alias Tata Miyabi, baru lo akan berdebat soal Android. Kalau gue sih emang fanboy, fanboy, oke? iPhone X lo bisa dapetin dengan 3.000 sampai 4.000 saja. Sementara untuk iPhone XR, kenapa gue rekomendasiin dengan tipe yang paling mahal 4.000 sampai dengan 5.250, jangan lebih dari itu. Kalau ada yang 5.500.000 itu lo udah harusnya dapet yang dual SIM fisik ya, dual SIM fisik. Kalau yang dual SIM satu eSIM itu lo bisa dapet dengan 5.000, 48, 47, 49, lengkap lo bro, sis, semuanya. Dan kenapa gue ngerekomendasiin ini banget, karena dari 3 iPhone yang tadi gue sebutin, iPhone 8, iPhone X, dan iPhone XR, ini adalah baterai jumbo. Jadi ceritanya gue itu dulu kurus banget, sampai gue dipanggil kutilang, kurus tinggi langsing. Gue itu disangkain kuntilanak jalan-jalan kemana-mana, jalangkung gitu. Nah, gue tuh suka banget sama yang cowok yang agak unyu-unyu, agak abi-abi gitu, agak cabi-cabi. Makanya gue juga suka handphone yang baterainya jumbo-jumbo. Ini handphone dipakai sama anak gue untuk sekolah online dari pagi sampai jam 1. Baterainya nggak habis-habis, sampai gue bolak-balik nanya, baterai lu kagak habis? Kagak mah, swear, kagak mah. Beneran canggih, bisa dipakai buat sekolah. Padahal anak gue kasih tahu ya, sekolah sambil buka Instagram, sambil nonton anime, sambil nonton Netflix. Rasanya sih sebagai ibu-ibu gue pengen marah, cuman gimana ya, gue juga ngerti kejenuhan mereka yang biasanya sekolah tatap muka dan harus berakhir dengan sekolah online. Ini baterainya super jumbo dan keren banget. Dan lagi, kenapa gue suka banget iPhone? Karena iPhone 8 kalau sampai tiba-tiba lo dapat musibah, gue jatuhin gak ya? Gue jatuhin beneran gak ya? Lo yang ganti ya? Lo pada yang ganti ya? Gue jatuhin begini, gue kayak ganti LCD-nya ini, layarnya cuman kena berapa? 350.000. Di mana kak? Di mana bu? Di mana nek? Terserah deh lo mau manggil gue apa. Di iColor cuma 350.000, garansi lagi bu, 6 bulan. Asal lo jangan iseng aja sama orang iColor, lo jatuhin lagi. Untuk iPhone X nggak sampai 1.000, cuma ratusan ribu, di atas gopean lah, tepatnya 700-800.000. Untuk iPhone X 1.000 doang. Tapi ya itu sih buat spare part ya, kita bicara soal spare part ya. Jadi ngaco sih gue ngebahas kemana-mana. Tapi itulah kelebihan iPhone 1, nggak lemot, nggak ada yang namanya frame drop lagi main game sampai bikin anak gue pengen bunuh alias bunuh diri. Terus udah gitu untuk Instagram, sosial media dan lain-lain oke banget. Apalagi gue cewek-cewek yang suka kelihatan manis di depan kamera gitu loh. Itu menurut gue pengharuan update yang masih sangat-sangat panjang. Yang kedua, nggak ada yang namanya memori penuh. Ketiga, nggak ada yang namanya nge-lag sama sekali. Nah, kalau soal baterai ya sesuai dengan kantong. Ini handphone yang menurut gue sangat lucu. Kenapa? Compact, bisa lo pakai, lo masukin kantong. Bisa lo bawa juga buat boker kamar mandi. Tapi ya saran gue sih jangan bawa handphone saat boker. Takutnya lo pas cebok ketukar, bukan yang ngambil sabun malah ngambil handphone. Kalau iPhone X buat cebok agak-agak kegedean. Gak ada sabun batak yang segede begini buat cebok. Apalagi ini baterainya. Jadi kalau lo pada pengen punya handphone, jangan ragu untuk beli handphone second. Gak usah pakai gengsi, makanlah tuh gengsi. Emang ini acara pesta. Sekarang lo beli aja iPhone yang second dengan budget 2 juta sampai 3 juta, iPhone 8. Tapi kalau lu sampai beli di angka iPhone 8 di angka 3.000, berarti lu nggak pintar nambah. Kalau untuk iPhone X lu cukup bayar dengan harga 3.000 sampai 4.000, dan dengan budget 4.000 sampai 5.000 lu bisa dapat XR yang bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lagi ke depan masih layak banget dipakai. So, demikian untuk beli Android. Peace, love, bye.